Pengeboman Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 menyebabkan Jepang harus menelan kekalahan terhadap Amerika Serikat, menandakan sebagai akhir Perang Dunia Kedua. Sementara itu, di kantor Golongan Pemuda Indonesia pada tanggal 10 Agustus 1945 pukul 9.31, Sultan Syahrir mendengar kabar melalui radio BBC tentang kekalahan Jepang. Ia pun bergegas untuk memberitahukan para pejuang rahasia bawah tanah seperti Wikana, Khairul Saleh, dan Darwis. Teman-teman, terdapat berita penting dari radio BBC. Jepang telah menyerang terhadap sekutu. Ini kesempatan besar kita menuju kemerdekaan negara Indonesia. Yang benar, itu adalah berita yang bagus. Itu benar, agar negara kita tidak ada lagi penjajahan. Kita harus mendesak golongan tua, terutama Bung Karno, untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Berarti negeri kita saat ini dalam kondisi vakum of power. Benar, atas hal tersebut kita harus bergegas memanfaatkan kondisi. Tetapi jangan sampai kemerdekaan ini dibentuk oleh PPKI. Mengapa kau berpendapat demikian, saudaraku? Apakah saudara tidak tahu bahwa PPKI itu adalah panitia bentukan Jepang? Kita harus bisa melakukannya sendiri, tanpa campur tangan Jepang. Lantas demikian, siapa yang memproklamasikan kemerdekaan? Bung Karno, sebagai pemimpin rakyat atas nama rakyat melalui siaran radio. Namun untuk masalahnya, apakah Bung Karno akan setuju? Padahal dia merupakan ketua PPKI. Kalau Bung Karno tidak setuju, kita paksa saja dia. Kalau perlu Apa, Wis? Kita harus bicarakan dulu dengan beliau. Setuju, Bung! Soekarno-Hatta selaku Ketua PPKI dan Rajiman Wedoningrat sebagai mantan Ketua BPUPKI diterbangkan ke Dalat, Vietnam atas panggilan Marsekal Teroci. Mereka tiba di kantor militer Marsekal Teroci di Dalat, Saigon, Vietnam pada jam 11.28 waktu Indonesia Barat. Atas nama Teroci Des, Yorosku Desmas. Pan Soekarno, Pan Hatta, Pan Rajiman, silakan duduk. Pan Soekarno, Pan Hatta, Pan Rajiman. Di sini saya sebagai utusan pemerintah Jepang ingin menyampaikan suatu hal. Jepang akan memberikan kemerdekaan pada Indonesia sesuai janji Perdana Menteri Nikai Gapsu. Bagaimana cara Jepang memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia? Dengan memproklamirkan kemerdekaan terlebih dahulu, lalu dapat dilaksanakan beberapa hari setelahnya. Benar, saya setuju. Saya setuju. Proklamasi harus segera dilaksanakan. Maaf, tetapi Jepang menginginkan agar segera dibacakan paling cepat tanggal 24 Agustus 1945. Baiklah, akan kami pikirkan terlebih dahulu. Terima kasih, Jenderal Teroci. Arigato. Soekarno-Hatta dan Rajiman tiba di tanah air pada tanggal 14 Agustus 1945. Para pemuda segera mengambil langkah untuk menemui Bung Karno dan Bung Hatta di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta, pukul 10.17 waktu Indonesia Barat. Dalam pertemuan itu, Sultan Syahrir sebagai juru bicara para Bung Hatta dan Bung Karno, kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Karena ini merupakan waktu yang tepat. Pertemuan di jalan kemarin dari aktif budaya yang dilakukan oleh Jepang. Apa maksudmu? Coba jelaskan yang lebih detail. Berita kekalahan Jepang atas sekutu telah tersebar di seluruh radio BBC. Dengan demikian, kita bisa memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak bisa memproklamasikan kemerdekaan cepat itu. Kita harus membahasnya dalam sidang PPKI. PPKI itu bentukan Jepang dan proklamasi bukanlah hadiah dari Jepang, Bu. Saya tetap pada pilihan saya. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera membacakan teks proklamasi. Tetap saja, kita tidak boleh gegabah. Kita harus mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. benar, saya setuju. Menurut saya, yang terpenting sekarang adalah bagaimana cara untuk menghadapi sekutu yang hendak berniat kembali berkuasa di negeri ini. Lalu, untuk urusan proklamasi, kita bisa membicarakannya kembali pada tanggal 14 Agustus mendatang. Lalu, bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita pegang saja? Ya, lagi pula mereka masih muda, pemikiran mereka terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan, mempersiapkannya ke depan dengan matang. Kalau tidak, bagaimana jika semuanya berantakan?
Baiklah Bung, berarti kita semua sudah sepakat. Keesokan harinya, Soekarno, Muhatta, dan Mr. Subarjo pergi mencari informasi mengenai kekalahan Jepang di kantor pemerintahan militer Kenseikan. Tetapi di sana tidak ada pejabat yang dapat ditemui karena mereka dipanggil ke markas Panglima tertinggi tentara Genserichi. Mereka memutuskan untuk pergi ke rumah Laksamana Maeda untuk mencari informasi. Selamat datang. Silahkan duduk. Selamat atas keberhasilan kalian sekalian. Terima kasih. Tujuan kami datang kemari untuk menanyakan apakah benar Jepang sudah pindah pada sekutu. Cerita itu dijalankan oleh sekutu dan saya belum memastikan akan hal itu. Benarkah? Kalau benar kami mohon maaf. Sesudah meninggalkan kediaman Laksamana Maeda, kedua tokoh nasionalis utama itu dapat memperoleh keyakinan bahwa Jepang sungguh-sungguh sudah menyerah. Soekarno dan Hatta pun mulai berpikir. Berarti benar, semua ini terjadi karena Jepang kalah terhadap sekutu. Maka kemerdekaan Indonesia bukanlah pemberian cuma-cuma oleh Jepang. Sepertinya benar bahwa Jepang telah menyerah dengan sekutu. Kita harus mempercepat rapat PPKI. Benar sekali Subarjo. Tolong siapkan naskah untuk besok. Baik. Setelah hal itu, golongan muda mengadakan rapat di salah satu ruangan lembaga bakteriologi di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta pada tanggal 15 Agustus 1945 pukul 8 malam. Saat ini, Indonesia sedang mengalami kekosongan kekuasaan. Bagaimana jika kita segera memproklamasikan kemerdekaan secepatnya? Bagaimana dengan Soekarno dan Hatta yang bersikeras menginginkan proklamasi dijalankan melalui sidang PPKI tersebut? Baik, ini keputusan yang saya ambil. Kemerdekaan Indonesia adalah hak untuk negara itu sendiri, tidak digantungkan oleh orang lain ataupun negara lain. Dan segala urusan dengan Jepang harus kita putuskan. Jepang memberikan kemerdekaan Indonesia sekitar 24 Agustus. Bagaimana jika tanggal 16 Agustus kita memproklamasikan kemerdekaan? Lalu, siapa yang akan menyampaikan keputusan ini kepada Bung Karno dan Bung Hatta? Apakah Demis dan Wikana berkenan? Baik, kami akan menyampaikan keputusan ini kepada Bung Karno dan Bung Hatta. Pada pukul 10.30 malam waktu Jawa, Soekarno kedatangan dua wakil golongan muda di rumahnya, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Assalamualaikum Bung Karno, Bung Hatta. Silahkan masuk. Ada perlu apa saudara-saudara datang kemari? Kami datang kemari untuk membicarakan kemerdekaan negara kita, Bung. Besok juga Anda harus memproklamasikan kemerdekaan. Masih ada lembaga yang berwenang untuk hal tersebut dan belum ada kesepakatan. Tidak perlu kita memperhatikan orang Jepang lagi. Jepang sudah kalah dengan sekutu. Sekutu belum datang kemari. Ini saat yang tepat untuk memerdekakan Indonesia. Wahai pemuda, kami tidak bisa bertindak sewenang-wenang kami. Kalau Bung Karno tidak memproklamasikan kemerdekaan besok akan terjadi pertumpahan darah dan pembunuhan. Ini batang leherku. Silahkan seret saya ke pojok dan tebas leherku ini. Tak perlu tunggu besok jika kalian menginginkan kemerdekaan itu. Untuk apa kalian kemari jika kalian bisa membendung kekuatan sendiri? Untuk apa kalian meminta kami sesegera mungkin memproklamasikan kemerdekaan ini? Kapan kita harus menunggu janji dari Jepang, Bung, yang ingin memberi kita kemerdekaan Indonesia ini? Apakah kita sebagai bangsa Indonesia tidak berhak untuk memproklamasikan kemerdekaan ini? Baiklah, jikalau demikian, izinkan kami untuk berunding dengan golongan tua lainnya. Baiklah, Bung. Setelah usahanya mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Saudara-saudara, sebagaimana yang kita ketahui, Bung Karno menolak untuk segera melakukan proklamasi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta, lalu kita bawa mereka dan paksa mereka untuk melakukan proklamasi. Culik! Ya, kita bawa mereka ke suatu tempat dan bujuk mereka. Itu benar. Dengan begitu, Jepang tidak bisa mempengaruhi mereka. Tapi kemana kita akan membawa mereka?
Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu luas, lalu di mana kita akan menempatkan keduanya? Saya akan menghubungi Subeno untuk hal ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Darwis? Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka agar melaksanakan proklamasi. Apa? Menculik mereka? Iya. Dan kami sepakat untuk membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Bisakah kau memberikanku keamanan dan mencarikan kami tempat untuk menyembunyikan Soekarno-Hatta? Tentu. Saya akan mengamankan kalian semua. Untuk tempat, nanti kita pakai rumah Jeo Kisong. Baiklah. Terima kasih Subeno. Sama-sama. Subeno setuju. Dan kita akan ditempatkan di rumah Jeo Kisong. Kapan kita akan membawa Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya, besok subuh, Anda setuju? Jam berapa tepatnya? Pukul 4. Bagaimana? Setuju. Keesokan harinya, 16 Agustus 1945, pukul 4 rombongan pemuda menculik Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bung Hatta harus ikut kami. Akan dibawa kemana aku ini? Mengapa aku harus pergi? Kami akan membawa Anda ke Rengas Dengklok. Ini sudah menjadi keputusan para pemuda. Selain itu, rakyat akan menyerbu kota. Apa yang Anda bicarakan? Jika itu benar, kita tidak akan bisa melawan Jepang karena tentara Jepang masih utuh di Jawa. Ini sudah menjadi keputusan kami, Bung. Dan Anda harus tetap ikut kami ke Rengas Dengklok. Ini demi kebaikan Anda, Bung. Ayolah, Bung. Waktumu hampir habis. Assalamualaikum, Bung Karno, Bung Karno. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa aku ikut dengan kalian? Ini sudah menjadi kesepakatan pemuda, Bung. Kami akan membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Tak sadarkah kalian jika aku memiliki anak dan istri? Baiklah, Bung. Kami juga akan membawa anak dan istri Anda ke Rengas Dengklok. Baik. Bung Karno dan Bung Hatta seharian penuh di Rengas Dengklok. Kewibawaan mereka yang besar membuat para pemuda segan melakukan penekanan lebih jauh. Sudan Kosinggi kembali ke Jakarta untuk menyampaikan rencana proklamasi. Sementara itu, di Jakarta, para anggota PPKI yang diundang rapat pada 16 Agustus memenuhi undangannya dan berkumpul di gedung Pejanggon. Akan tetapi, Bung Karno dan Bung Hatta tidak hadir. Ahmad Subarjo memutuskan untuk menjemput Bung Karno dan Bung Hatta dari Rengas Dengklok dengan janjinya kepada golongan muda bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kita sudah sampai ke Jakarta. Mari kita ke rumah Laksamana Maeda untuk merumuskan teks proklamasi. Baiklah, tapi tunggu dulu. Aku ingin mengantarkan anak dan istriku pulang terlebih dahulu. Baik, Bung. Saya akan mengantar Anda. Setelah mengantarkan Fatmawati pulang, Soekarno beserta para rombongan menuju ke rumah Laksamana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Bung Karno pergi menemui Nishimura agar merubah status dan keadaan di Indonesia. Namun, Nishimura tidak mau, sehingga Bung Karno kembali ke rumah Laksamana Maeda. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Kami, bangsa Indonesia, menyatakan ini kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Lanjutannya, Bung, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan tempo yang sesingkat-singkatnya. Setuju. Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah ini? Menurut saya, Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatangani proklamasi atas nama bangsa Indonesia. Setuju. Saidi, tolong kau ketikkan naskah ini. Baik, Bung. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya, tanggal 17 adalah tanggal yang baik. Sebagaimana Al-Quran diturunkan tanggal 17. Selain itu, dalam sehari semalam, orang Islam sholat sebanyak 17 rakaat. Jadi, bagaimana kalau hari ini, Jumat Legi, tanggal 17 Agustus? Setuju, Bung. Lebih cepat, lebih baik. Lalu, pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10 tepat bagaimana? Setuju. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menyiapkan bendera merah putih. Tolong siapkan tiangnya.
Baik Bung, tapi di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Setuju. Ini naskahnya Bung, silakan ditandatangani. Dia, tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Baik Bung. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu sudah menemani Ibu saat yang seperti ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada Allah yang telah memberikan jalan pada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya Pak, apakah kalian sudah mempersiapkan proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, nanti kita akan melaksanakan upacara bendera yang akan diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Karno. Bukankah kita belum punya bendera, lantas bagaimana? Ya Allah, Bapak sampai lupa Bu. Kalau begitu, bagaimana jika Ibu saja yang menjadikan bendera? Ibu tidak punya kain Pak, hanya punya kain merah dan putih. Bagaimana? Tentu saja, buatlah bendera yang sederhana. Yang penting kita sudah berusaha untuk menyediakannya. Ibu punya ide, bagaimana bendera kita namakan Sang Saka Merah Putih? Yang bagus, ya bendera pusaka Sang Saka. Dan warnanya merah putih menjadi Sang Saka Merah Putih. Brilian. Ya sudah, sebaiknya Bapak bersiap, lalu mempersiapkan untuk pidato besok. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Jumat pagi pukul 10, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini kita menyusun negara kita. Negara merdeka, negara Republik Indonesia Merdeka, kekal dan abadi. Insya Allah Tuhan memberkati kemerdekaan ini. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
Namun, peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut, bukan malah menodainya. Kita harus bisa membalas budi para pejuang tanah air zaman dahulu dengan cara mempertahankan kemerdekaan ini.